Halo semuanya, selamat datang di eksplorasi sains kita hari ini. Coba bayangin, kita bakal memulai sebuah perjalanan epik buat memecahkan rahasia alam semesta. Kita akan mulai dari hal-hal kecil yang sangat dekat dengan keseharian kita. Lalu, perlahan memperluas pandangan kita sampai ke struktur planet bumi, dan akhirnya, melesat jauh menjelajahi ruang angkasa. Yuk kita punya petualangan seru ini. Sekarang bayangin deh, kamu adalah seorang insinyur yang lagi ditugasin ngebangun jembatan raksasa melintasi lautan. Tapi ada satu masalah yang super gawat. Setiap pekerja pakai penggaris yang ukurannya beda-beda. Udah pasti ujung jembatannya nggak bakal nyambung di tengah, konstruksinya gagal total, dan ambruk seketika. Ngeri banget kan? Nah, konsep tentang unit pengukuran yang mungkin selama ini kerasa ngebosenin atau abstrak, tiba-tiba jadi urusan hidup dan mati, betul? Disinilah letak akar masalahnya. Dulu orang-orang sering banget pakai satuan tidak baku, contohnya jengkal. Ya, jarak dari ujung jempol ke kelingking itu. Masalahnya, ukuran jengkal saya sama jengkal kamu pasti beda kan? Kalau kita cuma ngandelin ini, yang ada malah kacau balau karena hasilnya nggak pernah konsisten. Makanya, buat ngindarin kekacauan total ini, para ilmuwan dari seluruh dunia ngumpul di Paris tahun 1960 buat nyepakatin satu sistem yang mutlak, satuan baku. Satuan ini resmi, gampang ditiru, dan yang paling penting, ukurannya nggak bakal berubah cuma gara-gara beda cuaca atau lokasi. Aman deh jadinya. Dan percaya nggak, dari seluruh kerumitan alam semesta yang super megah ini, pilar utamanya cuma berakar pada satu angka, 7. Yap, tepat ada 7 satuan standar internasional yang jadi fondasi besaran pokok. Ketujuh pilar ini benar-benar jadi landasan absolut buat ngukur apapun yang bakal kita temuin di sepanjang perjalanan kita nanti. Oke, biar kebayang, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, dasar pengukuran dan satuan. Kedua, suhu pemuaian dan kalor. Ketiga, interaksi dalam ekosistem kita. Keempat, struktur dan fenomena bumi. Dan kelima, menjelajahi tata surya kita. Kita mulai dari yang pertama, dasar pengukuran bahasa yang universal. Karena alat ukur standar kita udah pasti, sekarang kita bisa lanjut nerapin itu ke fenomena fisik yang ada di sekitar kita. Masuk ke bagian 2, suhu, pemuaian, dan kalor. Kita agak zoom out sedikit nih dari sekedar ngomongin unit buat ngelihat langsung gimana energi panas itu ngaruh banget ke sebuah benda. Sering gak sih ngerasa kedinginan, padahal teman kamu ngerasa biasa aja? Nah, itu ngebuktiin kalau kulit manusia itu sebenarnya alat ukur suhu yang payah banget. Suhu itu kan hubungannya sama pergerakan partikel di dalam benda, jadi kita butuh alat yang presisi kayak termometer. Terus, bicara soal panas atau kalor, ini adalah energi yang bisa bikin suhu naik atau bahkan bikin benda memuai. Dan hebatnya, ini semua bisa dihitung pasti pakai rumus Q sama dengan massa dikali kalor jenis dikali perubahan suhu. Intinya, panas yang dibutuhin itu sangat bergantung sama seberapa berat bendanya dan terbuat dari apa benda itu. Semuanya bisa dihitung dengan akurat. Dan ini nunjukin dengan luar biasa jelas gimana prosesnya pas sebuah benda terus-terusan dipanasin. Kalau kita perhatiin, suhu benda itu bakal naik perlahan seiring berjalannya waktu dan ngebentuk garis linear lurus yang gampang banget diprediksi secara matematis. Nah, pertanyaan menariknya sekarang, kalau kita udah paham betul gimana panas bekerja secara fisika di bumi, gimana caranya makhluk hidup yang bernafas bisa bertahan dan beradaptasi di dalamnya? Ini bawa kita ke bagian 3, interaksi ekosistem, jaring kehidupan. Disinilah hitungan fisika tadi mulai bertemu dengan biologi. Buat bisa benar-benar paham gimana kehidupan yang rumit ini berjalan, kita butuh sebuah metode yang bisa diandelin. Namanya pendekatan saintifik. Kerangka kerja ini ngebantu kita buat berpikir terstruktur. Mulai dari mengamati lingkungan sekitar secara objektif, nanya hal-hal yang kritis, ngumpulin informasi dari berbagai eksperimen, sampai akhirnya ngomunikasin temuan itu. Ini tuh ibarat alat bedah yang super rapi buat ngebongkar teka-teki lingkungan yang ada di depan mata kita. Dan dari pengamatan ilmiah tadi, kita jadi sadar satu hal penting. Nggak ada satupun makhluk hidup yang bisa bertahan sendirian. Semua komponen biotik ini ngebentuk jaring-jaring kehidupan yang luar biasa menakjubkan, tapi sekaligus sangat rentan. Mereka itu saling bergantung satu sama lain dengan amat ketat. Kelangsungan hidup suatu organisme benar-benar bersandar penuh pada kestabilan lingkungan tempat tinggalnya. Nah, ngomongin soal stabilitas lingkungan ini akhirnya memaksa kita untuk melihat panggung yang jauh lebih besar lagi. Masuk ke bagian 4, struktur dan fenomena bumi. Kita bakal melangkah keluar dari kehidupan biologi menuju struktur geologi raksasa tempat makhluk hidup ini berpijak. Planet bumi kita ini kan luasnya luar biasa ya, tapi sebenarnya kita bisa mecah strukturnya jadi beberapa bagian yang rapi. Ada litosfer, yaitu bagian padat yang mencakup kerak bumi, daratan, dan dasar laut. Terus di atasnya ada lapisan atmosfer yang ngatur cuaca dan iklim kita. Dan asal tahu aja, sistem raksasa ini nggak pernah diam loh.
Saat lempengan litosfer bergesekan atau kondisi atmosfer lagi bergejolak ekstrim, benturan dari sistem-sistem ini bakal ngelahirin fenomena alam yang dahsyat, kayak gempa bumi atau letusan gunung berapi. Tapi buat apa sih kita repot-repot mikirin sistem geologis raksasa ini? Kenyataannya, segala ketidakseimbangan yang terjadi pada lapisan bumi ini, contohnya kayak pemanasan global atau erosi parah, dampaknya langsung menghantam kita. Perubahan lingkungan bumi ini nggak cuma ngancam kelestarian ekosistem, tapi juga punya konsekuensi langsung terhadap kesehatan dan kelangsungan hidup umat manusia itu sendiri. Nah, sekarang tarik napas panjang karena kita bakal ngelakuin lompatan skala yang paling gila. Ninggalin bumi buat ngelihat mesin alam semesta yang lebih luas. Bagian kelima, jelajah tata surya, mekanika kosmos. Kita akan melihat gimana semua ini bekerja pada skala ruang angkasa. Kalau dari jauh, luar angkasa itu kelihatannya cuma ruang kosong yang gelap. Padahal, di sana ada tata surya kita yang isinya matahari, deretan planet, dan interaksi yang super rumit antara bumi dan bulan. Terus, apa sih yang nahan ini semua biar nggak pada terbang berhamburan ke segala arah? Jawabannya, gravitasi. Gaya tarik ini tuh ibarat tali tambang kasat mata yang terbentang melintasi jutaan kilometer, memastikan bumi, bulan, dan benda langit lainnya tetap menari mengelilingi matahari dengan kepatuhan yang luar biasa. Jadi, poin krusialnya adalah pergerakan benda-benda langit raksasa yang sekilas kelihatan kayak kekacauan murni di luar angkasa sana, kenyataannya itu semua tunduk sama aturan matematika yang super presisi. Ilmuwan merumuskannya sebagai hukum pertama dan kedua Kepler. Hukum ini ngebongkar rahasia tentang gimana tepatnya planet-planet itu bergerak di garis orbitnya mengitari matahari tanpa pernah melenceng. Sangat teratur. Dan ini pada akhirnya ngebawa perjalanan epik kita balik lagi ke titik awal. Skala masif dari radiasi dan energi matahari yang melesat melewati jarak orbit planet kita tadi adalah hal utama yang menopang kehidupan di bumi. Radiasi matahari inilah yang secara langsung nentuin suhu harian, ngasih kehidupan buat ekosistem biologis, dan memicu perpindahan kalor. Persis banget sama konsep-konsep yang udah kita bahas di awal tadi. Semuanya benar-benar terhubung dalam satu siklus yang menakjubkan. Setelah kita jalan-jalan sejauh ini, dari sekedar ngebahas ngukur jembatan pakai penggaris, ngitung kalor, ngelihat betapa rentangnya ekosistem, sampai akhirnya takjub sama gravitasi tata surya, coba deh pikirin lagi. Mengingat betapa luas dan luar biasa kompleksnya mekanika alam semesta ini, bukankah ini semacam keajaiban kalau umat manusia ternyata bisa mulai mengurai teka-teki raksasa ini cuma dengan berbekal 7 satuan ukur yang sederhana? Kemampuan kita untuk mengukur adalah kunci pembuka rahasia dunia ini. Semoga eksplorasi dari mikro ke makro ini sukses bikin kalian makin penasaran dan takjub sama sains, terus semangat belajar, dan sampai jumpa di eksplorasi seru kita selanjutnya.